selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik banget dan mungkin relate dengan yang kalian alami gitu ya. Ini nih dari salah satu teman kita seperti biasa gitu ya. Dia bilang kayak gini nih, "Kak, karena gua tuh udah nonton video kakak banyak gitu ya. Oh iya juga ditambah udah baca bukunya juga gitu ya. Jadi gua yakin ini kayaknya nggak akan ngedown lagi, nggak akan jatuh lagi gitu ya. I get this, gue udah ngerti deh polanya kayak gini. Oh ya ngerti. Terus gimana nih kak kalau nasis aku nih tahu kalau gue tahu? Jadi ibaratnya dia tahu pas kemarin gue beli buku ke Gramedia gitu ya. Dia tahu juga kadang beberapa kali kok gue lagi nonton video, atau bahkan kok akhir-akhir ini gue jadi ada konten-konten psikologi gitu ya. Nah, pasti ini banyak yang nanya gitu ya. Mereka tahu gak sih kak, mereka tuh susah gitu ya, atau bahkan match dengan ciri-cirinya gitu ya. Salah satu cirinya itu kan insecure gitu. Mereka tahu gak sih mereka tuh insecure, entitlement, lack of empathy, manipulatif dan sebagainya, termasuk stress-stressnya ya. Ya, kalau aku jawab sih somehow mereka tahu, pasti tahu gitu ya. Even kayak melakukan sesuatu terus ada konsekuensinya dan kemudian ada perlawanan atau ada drama gitu, pasti tahu lah gitu. Nah, cuman nggak peduli gitu kan. Tahu dong, karena kan beberapa konsekuensinya itu nggak bagus dan berimbas menyakiti orang lain gitu ya. Mereka tahu, tapi karena nggak ada connection emotional deep yang bener-bener koneksi emosionalnya itu kurang, jadi mereka literally nggak peduli gitu kan. Jadi mereka nggak tahu kok kenapa mereka nggak bisa berhenti ngelakuin itu gitu ya. Jadi kenapa kok bisa tahu tapi nggak taunya kenapa nggak bisa berhenti ngelakuin itu? Ya karena impulsifnya, karena reaksi negatifnya, egonya, dan ngerasa entitlement, ngerasa berhak. Kan namanya juga disordernya narsisistik gitu ya. Mungkin ada sedikit bagian dari tinklingnya gitu, ini sebenarnya nggak benar gitu, tapi itu nggak cukup untuk memberhentikan. Jadi bentuk amarahnya gitu ya, yang meluap, ya udah gue memang begini. Gak ngerti ya kenapa kok banyak orang yang jadi ngekantor gue, atau ya nggak mau tahu kamu mau nonton video apa, mau baca buku apa, itu kan bukan urusan aku gitu ya. Ya udah, kenapa nggak semua ikutin aku aja? Kalau misalkan kamu bilang aku sudah memperbaiki diri, kenapa nggak kamu aja yang adjust? Kenapa nggak kamu aja yang memperbaiki diri? Nah, akan susah dibikin persepsi normal karena lack of empathy guys gitu ya. Nah, setelah kalian nonton video, baca buku segala macam, mungkin kalian jadi oh kayak gini ya, terus jadi kalian lebih dingin, lebih males lah ngeladenin, lebih grerok gitu ya. Kalian malah kayak distancing gitu ya. Kalian melihat, bahkan ada beberapa komentar bilang kayak anak kecil ya kak, gue lihat ya kayak anak kecil gitu kan. Kalian lelah intinya. Nah, terus gimana nih kak kalau dia tahu, kita tahu gitu kan? Nomor satu, ya hubungan pasangan harusnya itu kooperatif. Kalau nggak kooperatif pasti susah gitu ya. Memang ada beberapa yang kita bisa kerjain sendiri, tapi ada beberapa hal yang memang harus kooperatif. Misalkan lagi merencanakan liburan, lagi ngobrol masalah tema tertentu yang memang membutuhkan solusi bersama. Nah, kalau nggak ada kedewasaan akan menjadi susah gitu ya. Nomor dua, mereka intinya butuh kalian untuk bereaksi. Nah, karena kalian udah tahu, reaksinya jadi menurun. Oh, udah tahu ini tuh gaslight. Ya biasalah, dia mah patologi liar, emang udah biasa bohong. Reaksi kalian jadi nggak seheboh dulu gitu ya. Nah, itu mereka akan apa? Tambah insulting, tambah dramanya. Ibaratnya lidah kalian yang tadinya ngerasa udah asin, kok jadi karena udah tahu, udah baca buku, nonton video jadi nggak asin, tambahin lagi garamnya kayak gitu kan. Nah, nomor tiga, karena garamnya ini jadi banyak, mereka akan bisa masuk ke menyerang personal sampai merembet ke keluarga. Ada beberapa yang cerita kayak gitu ya, merembet ke keluarga, menyerang personal mungkin ke lingkungan, atau mungkin menggunakan media sosial merembet ke teman-teman untuk demi apa? Mencari reaksi emosionalnya kalian yang tadi udah nggak asin itu loh. Jadi
bikin tambah banyak orang terlibat, kemungkinan besar kalian akan bereaksi supaya lebih ruwet lagi gitu kan. Itu nomor 3. Nah, nomor 4, biasanya ini akan berlangsung amplifiernya itu ditingkatin terus gitu ya beberapa bulan, sampai narsis ini mungkin merasa kalau memang kalian cuek, acuh, abai gitu, memang bener-bener gak mempan banget deh, baru dia mungkin wah kayaknya memang udah gak bisa deh mau ditambahin garam seberapa banyak pun gitu ya. Bukan berarti dia terus dijamin gak akan cari cara lain. Mungkin bahkan mereka akan mencari cara yang lebih ekstrim lagi untuk menghancurkan kalian gitu ya, termasuk reputasi, finansial, waktu, tenaga, dan sebagainya gitu ya. Nah, nomor 5, dalam egoistic perspektif. Nah, sudut pandang egoistik gitu ya, kalian itu yang sudah teredukasi atau mungkin menjadi mau healing, recovery untuk kebaikan diri kita, bisa loh teman-teman malah terkesan kayak dianggap sebagai ancaman gitu ya, karena kayak kalian yang tadinya perkakas ini udah nggak seru lagi gitu ya. Ya, nomor 6, karena udah nggak seru lagi, kalian tidak memberikan validasi yang cukup. Yang tadinya bisa mudah dipermainkan, kayaknya pegang remote kontrol gitu ya, pencet nangis, kalian nangis, pencet marah, kalian marah. Nah, karena kontrolnya ini menurun gitu ya, akhirnya mungkin akan ada opsi ya udahlah nambah supply lagi, nambah supply lain gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 7, orang-orang dekat mungkin dalam satu lingkup yang dekat gitu ya, lama-lama jadi banyak yang tahu dan memandang mereka sebagai narcissistic person atau narsisis gitu ya. Nah, ini akan bisa menimbulkan rasa malu, jadi aktivasi rasa malunya gitu ya, jadi juga bisa mengarah ke narcissistic injury. Kok orang mulai pada nggak bisa gua kontrol ya, kok orang mulai ngecap gua yang nggak ada empati ya, kayak gitu. Nah, yang tadinya bener-bener hubungannya deket, kok kayaknya orang lain jadi biasa aja sih, nggak bisa gua kontrol banget kayak dulu lagi. Nah, orang lain bahkan memandang mereka kayak EQ-nya rendah atau mirip kayak anak-anak gitu ya. Nah, ini bisa juga loh punya potensi mengaktifasi rasa malu sampai ke narcissistic injury gitu ya. Nomor 8, membaca buku edukasi kita untuk memperkaya ilmu apapun deh, nggak usah melulu ke psikologi ya. Yang tadinya kita itu ibarat nyasar, kita kayak punya GPS. Kalian mungkin tetap mengitari seorang pengidap NPD atau narsisis gitu ya. Kalian mungkin masih di dalam lingkungannya, tapi yang tadinya kalian di sini mungkin orbitnya jadi lebih gede. Jadi kalian berada pada mereka, tetapi di dalam batas kesehatan mental yang saya harap gitu ya masih sehat gitu ya teman-teman. Lalu notes apa sih di dalam video ini gitu ya? Ini semua tentang kontrol gitu ya. Mereka ingin kontrol lagi gitu ya. Hubungan kalian mungkin jadi kayak lebih bored, mechanical, bahkan bisa mengaktifasi rasa malu tadi. Bahkan ada cara lain untuk menghancurkan kalian atau mencari supply baru gitu ya. Yang tadinya remote controlnya itu berfungsi dengan baik, ini kayak kita nonton sulapan jadi nggak seru lagi. Soalnya oh gitu ya ternyata gitu kan. Makanya kalau kalian yang udah pernah tahu nih ya teman-teman, kenapa kok buku ini sebenarnya ada lubang kuncinya, ya mungkin ini makna atau dalam segi orang desain bilang gitu ya, inspirasinya itu untuk membuka gitu ya, unlock gitu ya. Kayak yang tadi ibarat kita tersesat, kemudian kita jadi tahu gitu ya. Ini sebenarnya makna dari desain atau sampul buku itu gitu ya. Jadi teman-teman, semoga video ini cukup menjawab gitu. Gimana nih Kak kalau dia tahu ternyata kita tahu gitu kan. Inilah nomor 1-8 yang ya kemungkinan bisa menjadi potensi guidance gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk siapapun yang udah sampai ke video ini. Semoga healingnya, recovery semua dilancarkan. Teman-teman jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus di Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.